dengan dhalatul ibil. Dhalatul ibil itu unta yang tersesat. Boleh nggak diambil? Kata Nabi, untuk zaman Nabi, ya biarkan aja dia. Tidak usah diambil, tidak usah dipungut. Biarkan dia punya kemampuan mencari makan, dia punya kaki yang kuat, udah biar aja sampai nanti ketemu pemiliknya. Zaman Abu Bakar masih bertahan seperti itu. Zaman Umar masih, zaman Utsman sudah mulai ada perubahan. Ini kalau tidak diambil nih, jangan-jangan nanti sampai ke tangan orang yang tidak amanah lalu dia menganggap itu menjadi milik dia. Maka pada masa Utsman boleh diambil, bahkan boleh pula dijual, tapi harganya nanti ditahan. Seandainya ada orang yang itu mengaku sebagai pemiliknya, maka tinggal diberikan harga. Apa yang ditetapkan oleh Utsman itu pada masa Nabi belum dibolehkan. Ini nampak oleh kita perubahan zaman. Pada masa Ali itu ada lagi sedikit perubahan terkait dengan dhalatul ibil. Boleh diambil, tak boleh dijual, tetapi dia harus dikandangkan oleh yang siap mengambil amanah tadi. Nanti biayanya diambil dari Baitul Mal. Biayanya diambil dari Baitul Mal. Nah, itu baru pada masa pada masa Khulafa Rasyidin, kan orang-orang hebat-hebat semua, orang-orang amanah semua, tapi sudah terjadi perubahan. Sudah ada perubahan. Dulu saksi yang ketika menjadi saksi, kalau ada hubungan keluarga dengan yang berperkara, bisa diterima kesaksiannya karena dia bersaksi secara baik, secara amanah. Tapi pada masa Abu Hanifah, kesaksian kalau ada dari keluarganya itu tidak diterima, tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Karena kesaksian itu biasanya kalau memberikan kesaksian untuk orang-orang yang sekeluarga dengan dia, tentu akan bisa merubah cara pikir. Jadi rusak akhlak dan semangat keagamaan. Contoh, tolak 3 dengan sekali ucap dihukumkan 3 oleh Umar bin Al-Khattab. Padahal pada masa Abu Bakar tolak 3 sekali ucap itu dihukumkan 1. Umpamanya dia bilang begini, kamu saya ceraikan 3 sekaligus, atau anti talik sekali ucap. Pada masa Abu Bakar itu dihukumkan 1. Tapi pada masa Umar, sebagai terapi bagi suami-suami yang sudah terlalu mempermudah persoalan perceraian, maka dihukumkan oleh Umar langsung 3. Karena konsekuensi dari tolak 3 itu tentu tidak sama dengan tolak 2 dan tolak 1. Diberikan zakat kepada Bani Hashim pada saat rusaknya sistem Baitul Mal. Padahal Bani Hashim adalah keluarga Nabi yang tidak berhak menerima zakat. Tetapi oleh Abu Hanifah, karena sistem Baitul Mal sudah rusak ketika itu, sehingga Bani Hashim tidak lagi mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan selain zakat, maka Abu Hanifah membolehkan untuk diberikan dari zakat itu dengan Imam Malik. Perlu tazkiyah bagi seorang saksi itu dalam pandangan Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Orang yang akan memberi saksi itu perlu ada yang memberikan tazkiyah bahwa dia pantas untuk menjadi saksi. Karena berarti tidak semua orang yang dianggap baik pada masa itu, di mana dia berhak atau boleh untuk bersaksi. Berubah zaman ke arah yang lebih baik. Kalau tadi berubah ke arah yang lebih buruk, berubah ke arah yang lebih baik. Ini meskipun persoalannya diperselisihkan, seperti safar perempuan tanpa mahram. Safar perempuan tanpa mahram. Hukum asalnya jelas tidak boleh, karena di hadis Nabi mengatakan seperti itu. Tidaklah boleh bagi seorang perempuan untuk melakukan safar. Safar itu tentu perjalanan jarak jauh. Boleh qasar, boleh tidak puasa, itu yang safar. Kecuali bersamanya ada mahram. Itu hukum asal. Tetapi apakah hukum itu baku atau dapat mengalami perubahan? Ada yang mencoba memberikan analisa seperti yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Apa
alasannya kenapa perempuan itu sangat dilarang tanpa mahram safar. Karena melihat perkembangan perjalanan safar pada masa dahulu dengan melewati padang pasir, dalam setiap persimpangan itu bisa saja ada penyamun-penyamun, perampok-perampok. Jangankan perempuan, ya laki-laki aja bisa mati sama dia. Maka keamanan memang sangat tidak terjamin dalam safarnya, dalam perjalanan safarnya. Apakah keadaan itu masih sama seperti yang sekarang atau tidak? Nah, di sini muncul analisa. Yusuf Qaradawi lebih cenderung mengatakan tidak, karena berdasarkan kepada hadis yang lain. Apa kata Rasul kepada Adi, ya Adi, intalat bikal hayat, kalau nanti umur kamu panjang, satu saat kamu akan melihat nanti seorang perempuan berjalan dari Irak sampai ke Mekah sendiri, karena sudah aman. Dan kata Adi dalam kesaksiannya, saya melihat itu. Berarti ada semacam keadaan yang berubah. Walaupun sebagian tetap mempertahankan ilat yang tadi itu. Oleh karena itu terjadi perbedaan, wajar-wajar saja. Ada perbedaan ikhtilaf dalam hukum safar ini. Karena ada yang mempertahankan apa yang ada pada nas, sehingga tidak boleh. Tapi ada yang ketika melihat keadaan yang menjadi ilatnya itu adalah keamanan tadi, dan ternyata bisa saja sudah berubah, maka ada yang sedikit agak lebih lentur dalam persoalan ini, sehingga dia mengatakan tidak mengapa safar tanpa mahram. Barangkali yang bisa kita katakan untuk menemukan kedua pandangan tadi, yang lebih afdol tetap saja adalah pakai mahram, itu sudah pasti. Tapi ketika dia tidak punya mahram, sekarang mahasiswa UIR berasal dari Pasir Pengarayan, dia perempuan, besok mulai kuliah, hari ini dia harus datang, tidak pakai mahram, boleh tidak? Kalau dia pakai hukum tidak boleh sama sekali, berarti berdosa dia. Dan dari sana menuju sini karena harus belajar, karena dia perempuan yang harus pakai mahram. Dan itu sudah jarak safar kan. Maka menarik juga sebenarnya ketika kita lihat analisa yang mengatakan sudah tidak sama, tetapi sekali lagi pakai mahram itu tetap akan menjadi lebih afdal. Sekarang muncul masalah, bolehkah perempuan pergi umroh tanpa mahram? Itu safar yang jauh, yang lebih jauh lagi. Kalau tadi kan cuma dalam hitungan puluhan atau ratusan kilo. Kalau sudah umrah, ada yang tetap mempertahankan tidak boleh. Tapi kalau kita lihat pandangannya Imam Syaukani, dia mengatakan boleh kalau seandainya perempuan itu bersama jama'atin minal mu'minat. Kalau ia bersama orang-orang yang mukminat siqah, mukmin, orang-orang perempuan mukmin yang siqah. Kalau ia bersama-sama itu, sehingga nanti akan dapat terjagalah pergaulannya, maka dia termasuk yang membolehkan. Sunani atau Syaukani, Sunani atau Imam Syaukani. Di situ saja nampak oleh kita perbedaan pandangan para ulama dalam menetapkan hukum. Nah, jadi berubah ke arah yang lebih baik pun itu ternyata akan bisa mengalami perubahan hukum atau perubahan fatwa. Atau kemajuan teknologi dan ilmu itu juga perubahan ke arah yang lebih baik. Ternyata kemajuan teknologi dan ilmu itu membuat berbagai masalah muncul untuk ditetapkan hukumnya. Seperti beberapa hal yang barangkali dulu sudah pernah kita singgung, kemajuan teknologi seperti cloning, operasi kelamin. Apakah itu akan dianggap nanti merubah ciptaan Allah atau tidak? Kalau operasi kelamin itu kan berarti merubah ciptaan Allah. Yang laki-laki dioperasi bisa berubah menjadi perempuan. Dan terjadi memang, sudah terjadi. Perubahan itu kalau sudah terjadi, nanti akan akan memiliki konsekuensi hukum juga. Apakah dia akan benar-benar dihukumkan perempuan atau tidak? Umpamanya sebelum dia dioperasi, safnya sholat itu di depan bersama laki-laki. Sekarang kalau setelah dioperasi berubah jadi perempuan, di mana saf dia?
belakang, masih boleh ke depan atau harus ke belakang. Dulu ketika sebelum dioperasi dia boleh jadi imam. Sekarang kalau sudah dioperasi apakah masih dibolehkan jadi imam atau tidak? Nanti yang memandikannya siapa kalau dia mati? Yang laki-laki atau yang perempuan? Itu konsekuensi dari kalau seandainya sudah terlaksana. Oleh karena itu kemajuan teknologi dan ilmu ternyata juga akan memunculkan berbagai macam masalah yang memerlukan kepastian hukum. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada satupun hukum masalah yang terjadi di muka bumi Allah ini kecuali akan ada jawabannya melalui kitab Allah atau sunnah Rasul. Iya atau tidak, boleh atau tidak boleh, itu pasti ada jawabannya. Tinggal lagi kemampuan para ulama di dalam menetapkan hukum. Nah, itu untuk perubahan masa atau perubahan waktu. Sekarang perubahan tempat atau keadaan. Dilarang melaksanakan hukum pidana di saat berperang. Padahal hukum pidana perlu ditegakkan. Yang mabuk harus dicambuk, yang berzina harus juga dicambuk atau dirajam. Tapi ketika terjadi itu pada saat mereka berperang, dan ternyata memang pernah kejadian seperti itu, makanya Nabi mengatakan idra'ul hududa bisyubuhat, hindarkan pelaksanaan hukum itu ketika ada sebuah yang memang bisa dipertimbangkan. Karena kalau seandainya dalam peperangan itu ditegakkan hukum, jangan-jangan mereka menjadi murtad dan mereka akan membocorkan rahasia-rahasia umat Islam, karena dia sudah menyatu dengan musuh. Umar tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri pada keadaan tertentu. Umar tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri karena keadaan tertentu, keadaan pacaklik, orang sulit makan, tidak bisa makan kecuali dengan mencuri, nggak ada ketika itu potong tangan. Kalau kita bawa ke contoh kita pada saat COVID kemarin ini, sesungguhnya perubahan fatwa sangat memungkinkan sekali. Berapa banyak hal-hal yang kaget-kaget kita dibuatkan dengan begini. Bahkan sholat Jumat pun dilarang. Jangan kan jamaah Jumat. Ada juga fatwa boleh tidak menyegerakan pembayaran zakat fitrah atau zakat, belum waktunya, tapi karena COVID ini semua orang membutuhkan, boleh tidak menyegerakan pembayaran zakat. Itu semua yang berbagai hal yang muncul karena ada perubahan keadaan atau tempat. Dianjurkan qada hajat dan dengan menghadap ke barat dan ke timur. Ini sebenarnya hadis ini di antara dalil perubahan hukum itu. Karena Nabi bilang begini, apabila kalian qada hajat jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi, tapi arahkanlah ke timur dan arahkanlah ke barat. Ketika Nabi mengatakan jangan menghadap kiblat, tapi arahkanlah ke timur atau ke barat, kira-kira cocok enggak untuk kita di Indonesia di sini? Karena kita kiblatnya justru arahnya ke barat. Sementara Nabi mengatakan jangan menghadap kiblat. Nah, ketika ada larangan, dan larangan itu adalah hukum yang harus kita tinggalkan. Tapi ada sesuatu yang bertentangan di situ. Jangan menghadap kiblat tapi arahkanlah ke barat. Sementara kiblat kita justru arahnya barat. Oleh karena itu, hadis ini hanya berlaku untuk mereka yang tinggal di satu wilayah di mana kiblat mereka tidak ke barat dan tidak ke timur. Itu berarti perubahan tempat, perubahan keadaan. Tempat di mana mereka berada, kalau memang kiblatnya tidak ke barat, tidak ke timur, berlakulah hadis tadi. Tapi kalau kita ikut perintah Nabi tadi, tapi arahkanlah ke barat, justru itulah arah kiblat kita.
selatan atau ke utara. Boleh nggak memahami seperti itu? Boleh, bahkan harus. Nah, itu menandakan bahwa memahami hadis itu memerlukan ada dimensi waktu dan dimensi tempat yang akan berpengaruh nanti dalam penetapan hukum yang ada di dalam hadis itu. Baik, yang berikutnya perubahan keadaan pribadi seseorang. Kesaksian itu ternyata hukum yang berlaku pada si A bisa saja tidak berlaku pada si B. Berubah dari kuat dulu menjadi lemah. Dulu begitu kuat dia, sekarang sudah lemah. Apa yang dulu berlaku pada dia ketika kuat enggak berlaku lagi ketika dia lemah. Maka ketika Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu menangis-nangis dia karena enggak ikut berperang, sementara orang lain ikut berperang, turunlah ayat kan, bahwasanya yang sakit, yang apa tidak mengapa kalau dia tidak ikut berperang. Itu landasannya, itu landasan untuk terjadinya perubahan. Jadi bisa saja hukum pada seseorang itu begini, sementara pada orang tertentu karena berbeda keadaan kepribadiannya, maka hukum yang tadi tidak berlaku. Ketika ada ayah yang meninggal, lalu harta warisan harus dibagi-bagi A, B, C, D. Tapi yang E ini anaknya agak idiot, boleh tidak diserahkan harta warisan ke dia? Sementara A, B, C tadi sudah mendapatkan haknya. Yang E ini tentu dapat juga karena dia anak, dan anak mendapatkan jatah warisannya. Tapi karena keadaan nggak boleh dulu diberikan sampai nanti akalnya pulih atau akalnya sehat. Kalau nggak sehat-sehat berarti nanti dipegang oleh seseorang yang akan bertanggung jawab untuk kehidupan dia. Karena kalau diberikan juga pasti itu akan merusak harta. Fatwa Nabi tentang amalan yang paling unggul itu karena keadaan pribadi yang berbeda. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling unggul itu? Amalan yang paling utama apa ya Rasulullah? Ada dijawab Nabi, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Tetapi ada orang lain juga yang bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? Dia bilang, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kok ini Nabi bilang birrul walidain, ini jihad fisabilillah? Ada lagi, apa amal yang paling afdal ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu. Maka Nabi menjawab seperti itu. Tengok sama Nabi yang nanya ini kayaknya lari-lari terus salatnya nih. Sehingga Nabi menjawab as-salatu ala waqtiha. Kebetulan yang lain yang nanya itu kurang berbakti nampaknya sama orang tuanya, cuek dia sama orang tuanya. Dijawablah sama Nabi, birrul walidain. Berarti ada perubahan pribadi, perubahan keadaan seseorang yang membuat Nabi ternyata juga mengambil satu keputusan yang berbeda untuk masing-masing orang. Tapi ini tentu saja lagi-lagi untuk hal-hal yang bukan sesuatu yang baku yang harus ada. Maka dalam hadis tadi rata-rata Nabi menyebut iman billah, lalu yang tadi iman pada Allah, kemudian birrul walidain. Iman kepada Allah, kemudian jihad fisabilillah. Kenapa selalu iman ini? Karena ini yang sesuatu yang kaki baku yang mungkin tidak bisa berubah dan tidak bisa diutak-atik. Yang berikutnya, bolehnya tawaf bagi perempuan haid jika tidak ada solusi lain. Ini sering dipertanyakan, Pak Ustadz boleh tidak saya tawaf? Sudah mau pulangnya, jadwal kepulangan sudah datang tapi haid belum selesai. Kalau kita baca apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau memberikan beberapa pilihan. Pilihan itu diantaranya pulang dulu, nanti balik lagi untuk tawaf. Ini hanya mungkin untuk orang-orang ahlu Makkah. Kalau di kita diterapkan itu gimana sih? Pulang dulu, nanti balik lagi untuk tawaf itu sama biayanya dengan sebesar biaya awal. Kalau orang yang tinggal di Mekah, pulang dia nanti balik lagi, bisa dia lakukan. Atau kata Ibnul Qayyim, tunggu dulu selesai haidnya baru pulang.
bukan dia yang ulang dulu, pulangnya yang ditunda. Nah, nanti selesai masa halangan, lalu tawaf, baru pulang. Ini juga akan sulit, karena jadwal penerbangan kita itu sudah diatur sedemikian rupa. Sedangkan mati aja sana, hanya untuk yang mati itu aja yang diundur kepulangannya. Yang keluarga yang menunggu bisa, tetapi mungkin proses pengurusan administrasinya yang luar biasa. Sampai pada poin terakhir Ibnu Qayyim mengatakan kalau pilihan-pilihan yang ada tadi tidak mungkin untuk diambil, maka tawaflah walaupun dalam keadaan. Nah, ketika tidak ada pilihan yang 1, 2, 3, 4 tadi sampai 6 kalau nggak salah itu disebutkannya, ambil tawaflah meskipun dalam keadaan. Nah, itu lagi-lagi pada keadaan yang menyebabkan hukum itu bisa berubah. Contoh lain juga mencium istri di siang Ramadan, antara dilarang dan diboleh. Nah, ini dulu jauh sebelumnya pernah kita angkat dulu contoh ini. Ketika ada anak-anak muda yang baru menikah nanya sama Rasul, ya Rasulullah, bolehkah mencium istri di siang Ramadan? Rasul langsung bilang tidak boleh. Ada kekhawatiran nanti merusak puasa karena dorongan syahwatnya yang kuat. Tapi pertanyaan yang sama ketika diajukan oleh yang sudah tua, Nabi ternyata punya jawaban yang berbeda. Bolehkah cium istri siang Ramadan ya Rasulullah? Boleh, tidak apa-apa. Tadi tidak boleh, sekarang jadi boleh. Kenapa Nabi punya perbedaan fatwa jawaban dalam Islam? Karena keadaan orang yang berbeda. Ini sudah tua, ini masih muda. Tetapi persoalan di sini bukan semata-mata tua mudanya. Karena ada juga yang tua sama aja dengan ada casing ya masuk yang tua, casing tua ya. Jadi intinya bukan pada umur, tapi pada kemampuan menahan. Dan ketika Umar yang nanya, ya Rasulullah, apa sebenarnya ini masalah cium istri siang Ramadan? Apa kata Rasul? Ara'aita law tamat matta. Apa pendapat kamu kalau kamu berkumur-kumur? Itu batalkan puasa? Enggak, kata Umar. Ibaratnya kumur-kumur itu lanjut, tidak membatalkan puasa. Berarti Rasul mengatakan kepada Umar itu tidak membatalkan puasa. Tetapi ketika ada orang yang merasa dia tidak akan sanggup nanti untuk menahan gejolak syahwatnya dan melakukan itu, jangan dilakukan. Berarti ada fatwa yang berbeda antara A, B, C, karena perbedaan kepribadian tadi. Baik, sedangkan yang berikutnya itu perubahan niat. Niat saja itu bisa membuat hukum berbeda antara si A sama si B. A sama B sama-sama mau jadi caleg. Ini bisa yang satu haram, yang satu halal. Yang ini tujuannya untuk memang memberikan kemaslahatan, niatnya memang betul-betul untuk membela hak rakyat. Yang satu ini kadang bahasanya aja untuk membela rakyat, tapi untuk memperkaya diri sendiri. Berarti ada perubahan niat yang ada pada orang-orang tertentu. Dulu ada beberapa waktu dulu itu kita angkat di antara contoh-contohnya seperti kan kalau ada jaring, ada orang yang meletakkan jaring apa gitu ya, lalu terperangkaplah burung di situ. Ini milik siapa ini burung ini? Kalau seandainya jaring tadi diletakkan sekedar untuk menjemurnya atau memperbaiki yang sudah rusak-rusak, berarti ini bukan milik yang milik. Tapi kalau dia meletakkan jaring tadi memang tujuannya untuk menangkap burung, berarti burung itu menjadi milik dia. Berarti yang menyebabkan ada perubahan niat. Orang yang kalau memberikan makanan
dengan niat baik dia memberikan makanan kepada orang lain, dia pasti akan tetap berpahala. Meskipun ternyata makanan itu beracun tanpa dia ketahui. Dia tidak tahu kalau makanan itu rusak atau beracun. Dia berikan semata-mata karena keinginan dia untuk berbuat baik. Ternyata makanan itu dia tidak berpahala dari niat yang baik. Tapi ketika ada orang yang memberikan makanan, tahu dia beracun dan tujuannya untuk menyakiti, sama tidak perbuatan itu? Berarti yang pertama dapat pahala, yang kedua dia dapat dosa. Itu karena perubahan niat dan maksud. Hasil buruan tidak boleh dimakan oleh yang sedang ihram jika diniatkan untuk mereka. Jadi kalau ada orang dia tidak ihram, dia memburu tapi niatnya untuk orang sedang ihram, maka itu tidak boleh dia makan. Karena orang berihram tidak boleh memakan hewan buruan. Tapi ketika ada orang yang memburu bukan niatnya untuk orang yang berihram, cuma dia berikan kepada orang tadi karena keadaan nampak di orang itu payah makannya lalu dikasih, maka itu tidak mengapa. Itu juga disebabkan oleh niat. Memberi hadiah jadi terlarang jika niatnya untuk sogok. Dia hadiahnya, tapi kalau tujuannya untuk sogok, maka memberi hadiah ini menjadi terlarang. Padahal hukum asal hadiah apa? Boleh kan saling memberikan hadiah. Tapi kalau sudah punya tujuan yang lain, tidak boleh. Meminjam uang dengan niat tidak mengembalikan berarti dia sedang mencuri. Meminjam uang, tapi di hatinya saya tidak akan kembalikan uang ini, berarti dia sedang mencuri. Yang membuat hukum dia mencuri itu apa? Niat bahwa dia tidak akan mengembalikan. Amal baik menjadi rusak jika niat dan tujuannya tidak baik. Saya kira jelas ya. Niat sangat berpengaruh pada sah tidak sahnya ibadah atau baik buruknya sebuah muamalah. Nah, ini tentu akan banyak contoh nanti insyaallah. Kita ambil yang terakhir, perubahan tradisi dan kebiasaan. Nah, tradisi itu memang bisa menjadi patokan dalam menetapkan sesuatu, baik itu tradisi bahasa atau tradisi perkataan. Kalau di kita, istri tidak akan pernah memanggil kita dengan nama kita, itu tradisi bahasa. Tapi kalau di Arab biasa itu Ahmad Ta'al, itu laki dia, suami manggil dengan nama seperti itu tidak nama saya. Pokoknya nama suaminya Ibrahim, sini sebentar. Tapi di kita, saya kira itu menjadi sesuatu yang baik. Dianggap tidak sopan kan? Ketika memanggil nama. Dan itu tradisi. Kita tidak bisa menyalahkan tradisi, tidak bisa menyalahkan mereka. Itu tradisi perkataan. Nanti ada dua, ada perkataan, ada perbuatan. Ada satu perkataan yang di satu wilayah itu biasa-biasa saja, tapi di wilayah yang berbeda itu sudah sangat kasar. Bahkan ada kosakata di kita mungkin biasa-biasa saja, tapi di tempat lain itu kata kotor. Nah kalau gitu, jangan ucapkan itu pada mereka. Tidak bisa kita bilang, oh di kami biasa aja tuh, tidak bisa. Karena memang berbeda antara tradisi kita dengan tradisi mereka. Nah oleh karena itu, tradisi perkataan dan perbuatan yang berbeda antar masyarakat membuat hukum juga akan berbeda. Disinilah nanti diperlukan kaidah al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Tradisi itu dapat menjadi sumber hukum. Artinya tradisi dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan satu hukum. Boleh atau tidak boleh. Ketika ada suami berkata pada istrinya, kalau kamu makan daging, kamu saya ceraikan. Kalau kamu makan daging, kamu saya ceraikan. Makan sate ayam, ya. Kira-kira jatuh tak pernah. Apakah istilah daging dalam tradisi bahasa mereka itu masuk semuanya, termasuk ayam?
ataukah daging itu hanya untuk hewan-hewan tertentu seperti sapi, kambing, kerbau, onta. Kalau memang di tradisi mereka tidak masuk, berarti dia tolaknya tidak berlaku. Tapi kalau masuk, maka berarti tolaknya. Karena ada di sebagian wilayah kalau disebut daging, udang pun itu daging, ikan pun daging, tergantung tradisi. Ini baru dipakai al-adatu muhakkamah. Tradisi dapat menjadi sumber dalam menetapkan hukum. Tidak menutup kepala bagi seorang ulama di Hijaz itu sangat bermasalah sekali. Akan berbeda konsekuensinya dengan yang di dunia Islam bagian barat. Di Maroko tak jarang kita temukan imam besar di masjid besar itu tanpa peci. Biasa. Tapi kalau di bagian timur, jangan coba. Masjid besar, imam besarnya, lalu memimpin sholat tidak pakai peci. Kalau di Maroko itu sangat biasa sekali. Karena soal peci itu bagi mereka. Kalau di Masyrik dulu, di Hijaz itu, ketika ketemu ada seorang perawi hadis tidak tutup kepala, tertolak hadis. Menyebabkan hadis menjadi tertolak. Dianggap kurang adab. Tapi kalau di bagian Maghrib, bagian barat sana, Islam bagian barat, itu menjadi hal yang biasa-biasa. Itu perubahan tradisi. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali